Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Sujantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, bagaimana aktivitas perdagangan dan investasi Anda di awal pekan ini? Sudah sesuai harapan atau masih menyisakan sejumlah catatan? Ya, Sobat Investor, setelah parade berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 yang lebih menarik minat pelaku pasar dan para pembaca setia idxchannel.com, dalam beberapa waktu terakhir, kini minat tersebut sepertinya kembali mengalami pergeseran seiring dinamika yang terjadi di pasar dan perekonomian global. Sebagaimana terlihat dari deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini yang kini lebih dipenuhi oleh berita dan informasi tentang update kondisi pasar, pergerakan harga komoditas global, baik itu emas maupun sawit, dan juga nasib sektor-sektor saham tertentu yang tengah jadi sasaran sentimen baik dari dalam dan luar negeri. Perubahan ini tentu tidak lepas dari perkembangan geopolitik global, di mana peperangan antara Amerika Serikat Israel melawan Iran yang belum juga menumpukan peluang untuk segera berdamai dan bahkan cenderung semakin memanas. Kondisi ini seketika berpengaruh terhadap harga komoditas dan juga nilai tukar, pada yang akhirnya mendorong pelaku pasar untuk mulai waspada dan segera menyiapkan strategi mitigasi agar riuh rendahnya kondisi pasar tidak sampai membawa kerugian yang berarti. Karenanya, guna menyusun strategi mitigasi tersebut, pelaku pasar membutuhkan pasokan berita yang bernas, berkualitas, dan dengan data komprehensif, di mana semua berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Nah, Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, IHSG masih berpotensi terkoreksi di awal pekan. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar datang dari proyeksi yang telah disusun oleh tim riset MNC Sekuritas terkait peluang dan tantangan yang menyertai serta pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG pada pekan ini. Di mana yang perlu dijadi catatan tentu adalah pendeknya hari perdagangan yang tersedia, yaitu hanya 2 hari perdagangan saja sebelum pasar memasuki serangkaian libur hari raya, mulai dari perayaan Nyepi bagi umat Hindu serta dilanjutkan dengan libur Lebaran bagi umat Muslim. Dengan menggunakan analisis teknikal, tim riset MNC Sekuritas memprediksi bahwa IHSG masih berpeluang untuk kembali melanjutkan tren pelemahan di sepanjang pekan ini. Dalam analisa yang dilakukannya, posisi IHSG saat ini diyakini sedang berada pada bagian wave 5 dari wave C yang pada wave A kemudian pada label hitam atau wave 2 pada label merah. Itu artinya secara sederhana masih terdapat ruang bagi pelemahan IHSG untuk kembali melanjutkan koreksi menuju rentang 6.991 sampai 7.140. Selanjutnya, kita beranjak ke berita kedua. Saham 4 bank besar jadi sasaran jual asing saat IHSG turun 5,9%. Berita lainnya juga datang dari kondisi pasar terkini di mana pergerakan 4 saham perbankan dinilai menjadi salah satu pemberat utama atas laju IHSG pada pekan ini. Hal tersebut terjadi lantaran keempat saham bank tersebut terpantau terus-menerus menjadi sasaran aksi jual investor asing, sehingga mau tidak mau mereka harus terdampar sementara di zona merah. Sebagaimana dikutip dari data perdagangan Bursa Efek Indonesia, saham bank plat merah yaitu PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI terpantau telah mengalami jual bersih atau net sale sebesar 971,99 miliar rupiah, sehingga harga sahamnya turun 4,36% dalam sepekan menuju Rp3.510 per saham. Kemudian saham bank plat merah lainnya yaitu PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI yang pada saat yang sama juga diterpa net sale asing sebesar Rp386,94 miliar dengan penurunan harga sebesar 0,7% dalam sepekan, yakni menuju ke level Rp4.240 per saham. Selanjutnya, net sales asing juga mendera saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA
dengan porsi penjualan mencapai 273,58 miliar rupiah dengan koreksi sepekan sebesar 1,79% menuju level 6.875 per saham. Tak hanya deretan saham perbankan, tekanan juga diketahui mendera sejumlah sektor saham lain seperti saham PT Vale Indonesia Tbk atau INCO, yakni dari sektor pertambangan, dan juga PT Indofood Sukses Makmur atau INDF dari sektor konsumer. Berikutnya berita ketiga, saham konglomerat dan bank besar jadi pemberat IHSG sepekan. Masih membahas terkait performa saham perbankan, kabar kali ini hasil riset tim redaksi IDX Channel yang membahas terkait koreksi tajam yang secara cukup konsisten mendera IHSG sepanjang pekan terakhir. Dalam pantauan tim riset IDX Channel, tren koreksi tajam dipicu oleh tekanan yang dialami oleh sejumlah saham berkapitalisasi besar, terutama dari kelompok saham konglomerasi dan juga sektor perbankan. Sebagaimana dikutip dari data perdagangan Bursa Efek Indonesia, saham PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN menjadi saham pemberat paling besar terhadap performa indeks domestik. Diketahui, saham emiten energi terbarukan yang berada dalam naungan grup Barito milik Taipan Prajogo Pangestu itu melemah hingga 18,45% dalam sepekan, menuju level Rp6.300 per saham, dengan nilai market cap atau free float MCFF sebesar Rp103,67 triliun, sehingga memberikan kontribusi penurunan hingga 52,74 poin terhadap IHSG. Kita lanjut ke berita keempat. Harga CPO melesat 4% dalam sepekan, mencatatkan kenaikan 2 pekan beruntun. Jika pada berita-berita sebelumnya kita membahas tentang tren pelemahan, maka pada berita kali ini kami justru menyajikan kabar tentang tren penguatan yang terjadi pada komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO yang pada perdagangan Jumat 13 Maret 2026 lalu berhasil mencatatkan kenaikan minggu kedua secara berturut-turut. Diberitakan bahwa kontrak acuan CPO untuk pengiriman Mei di Bursa Malaysia Derivative Exchange ditutup naik 0,51% menuju level Rp4.564 Malaysia per ton, di mana sepanjang pekan ini harga kontrak tersebut telah menguat sebesar 4,56%. Berita kelima, harga emas dunia melemah 2 pekan beruntun. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami menyajikan berita terbaru dari komoditas Safe Haven yang justru terendam aksi pelemahan dalam 2 pekan berturut-turut usai puas mengalami tren penguatan yang sudah berlangsung sedemikian lama, bahkan sejak setahun terakhir. Terpantau pada perdagangan Jumat 13 Maret 2026, harga emas telah mencatatkan penurunan harga mingguan dalam minggu kedua secara berturut-turut. Tekanan terutama datang dari penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya, serta adanya kekhawatiran pasar atas peluang terjadinya inflasi yang dipicu oleh konflik Iran, sehingga turut meredam ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.